Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imega Dianata. Saya akan menjelaskan tentang Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, penutup para nabi dan rasul, dengan perantara malaikat Jibril, dan ditulis pada mushaf yang kemudian disampaikan kepada kita secara mutawatir, serta membaca dan mempelajarinya merupakan suatu ibadah yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Dari hakikat Al-Quran itu, Al-Quran diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Di surat wahyu pertama ialah surat Al-Alaq, terdiri dari ayat 1 sampai 5, dan wahyu kedua surat Al-Mudaththir dari ayat 1 sampai 7. Yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Dan dari hakikat Al-Quran itu adalah: 1. Al-Quran itu adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan perantara malaikat Jibril, sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya surat Asy-Syu'ara ayat 193. Dia dibawa turun oleh Al-Ruh Al-Amin Jibril. Berdasarkan ketentuan ini dapat dipahami bahwa firman Allah yang diturunkan kepada selain Nabi Muhammad bukanlah dikatakan Al-Quran. B. Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Fussilat ayat 34. Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya yakni bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui, yang membawa kabar gembira dan membawa peringatan. Atas dasar ketentuan ini berarti terjemah Al-Quran ke dalam bahasa asing setelah bahasa Arab tidak dapat diselamatkan kedudukannya dengan Al-Quran sebagaimana kitab suci, sebab terjemahan Al-Quran tidak mempunyai sifat-sifat khas seperti yang dimiliki oleh Al-Quran itu sendiri. Al-Quran itu disampaikan secara mutawatir, artinya diriwayatkan oleh orang banyak, diterima oleh orang banyak, disampaikan kepada orang banyak, sehingga mustahil menurut akal sehat mereka yang menyampaikan ataupun yang menerimanya sepakat berdosa untuk menyampaikan sesuatu yang berasal dari Rasulullah. Dengan demikian, keaslian dan kebenaran Al-Quran tetap terjamin sepanjang masa. Karena itu, ia telah dihafal dan ditulis oleh umat manusia sejak masa hidup Rasulullah hingga sekarang. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah dapat banyak saling bertentangan di dalamnya. Al-Quran itu seluruhnya, bahkan setiap surat adalah menjadi mukjizat dan tidak seorang pun yang dapat menandinginya. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 23. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang dapat diwahyukan kepada hamba kami, buatlah satu surat apa saja yang semisalnya Al-Quran itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah. Jika kamu memang orang yang benar. Membaca Al-Quran merupakan suatu ibadah. Apabila membaca Al-Quran dengan baik untuk beribadah kepada Allah, maka Allah akan menerima dan menilainya sebagai suatu ibadah. Dengan arti Allah akan memberikan ganjaran pahala atas si pembaca tersebut, seperti dinyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, dia akan memperoleh suatu kebaikan, dan kebaikan itu akan dibalas 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Nama-nama Al-Quran. Allah menyebut kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan berbagai macam nama. Di antara nama-nama Al-Quran itu antara lain:
Yang pertama ada Alkitab, yang berarti tertulis atau yang ditulis. Ia menunjukkan bahwa wahyu yang dirangkum dalam bentuk tulisan yang merupakan kumpulan huruf-huruf dan menggambarkan ucapan sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Anbiya. Telah kami turunkan kepadamu Alkitab yang di dalamnya terdapat sebab kemuliaan bagimu. Yang keenam ada Al-Furqan, yang berarti memisahkan atau membedakan. Penamaan itu mengisyaratkan bahwa Al-Quran membedakan antara kebenaran dan kebatilan, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Furqan ayat 1. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya, agar ia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Yang ketiga ada Az-Zikr, yang berarti peringatan. Penamaan ini berarti menunjukkan bahwa di dalam Al-Quran memuat berbagai peringatan bagi umat Muhammad sebagaimana dinyatakannya dalam surat Al-Hijr ayat 9, yaitu sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar membenarkannya. Yang keempat ada At-Tanzil, berarti diturunkan sebagaimana tersebut dalam Al-Quran. Surat Asy-Syu'ara ayat 192. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Yang keenam ada Ar-Ruh, yang berarti jiwa, sebagaimana terdapat di dalam Al-Quran firman-Nya. Yang keenam ada Asy-Syifa. Asy-Syifa artinya obat. Al-Quran bisa menjadi obat dalam segala penyakit. Yaitu ada Al-Bayan. Al-Bayan itu sebagai penerang. Oke, sekian saja materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.